Oke, selamat siang Pak Arif dan juga teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis dari perusahaan Java, yaitu dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Jadi di sini kita mulai dari company profile-nya dulu, yang dimana Java itu udah berdiri sejak 18 Januari 1971, yang artinya sudah sekitar 50 tahun lebih dia berdiri di negara ini, dan juga Java ini merupakan salah satu industri agri-food berbasis protein hewani di Indonesia. Jadi Java ini memiliki sistem produksi yang terintegrasi vertikal dari hulu sampai ke hilirnya, mulai dari pakan ternak dan bibitan sampai ke pengelolaan dan juga distribusi. Nah, Java ini juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan visi Indonesia menuju 2000 Indonesia Emas menuju Indonesia Emas 2045 yang menyediakan produk protein hewani yang paling aman. Nah, Java ini juga memiliki pendapatan pada tahun 2024 sebesar 55,8 triliun yang naik sebesar 9,04% dari tahun sebelumnya, dan juga pendapatan ini tuh terdiri dari pendapatan yang didominasi oleh pakan ternak, komersial, dan juga hasil dari peternakan dan berbagai pendapatan lainnya. Dari stakeholder-nya ini, Java ini memiliki 11 miliar lebih saham beredar, dan juga saham pengendalinya tuh dipegang oleh 59,90% saham pengendalinya, dan juga sebesar 43,73% oleh publik, yang di sini mencerminkan partisipasi investor pasar yang sangat relatif tinggi. Nah, di sini Java juga memiliki beberapa bisnis segmen, bisa mulai dari pakan ternak, pembibitan unggas, pengelolaan hasil ternak, budidaya perairan. Nah, selanjutnya mengenai Pastel Analysis, yang di sini mulai dari sisi politiknya, seperti yang kita ketahui bahwa Java ini tergabung dalam program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah, yang menjadi pendorong untuk permintaan proteinnya. Terus kalau dari segi ekonomi, industri peternakan ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi ini yang serba naik semuanya. Bahan baku dari Java ini bisa terpengaruh. Terus sosialnya, masyarakat Indonesia ini yang beragama Islam, sehingga aspek kehalalan ini menjadi sangat hal yang paling utama dan hal yang paling penting yang menjadi keputusan mereka dalam pembelian. Dari sisi teknologi, Java ini sudah mengandalkan teknologi berbasis IoT atau Internet of Things, otomatisasi serta analisis data yang meningkatkan produktivitas. Legal itu sudah terdaftar di Bursa Efek, sehingga Java harus memenuhi ketentuan tentang tata kelola perusahaannya, good corporate governance, transparansi informasi, kayak seperti laporan keuangan, laporan keberlanjutannya, laporan tahunan itu wajib dipublikasikan kepada IDX, dan juga pelaporan terkait dengan pajak dan juga lain-lainnya. Terus dari sisi environment, Java ini perlu berinvestasi dalam teknologi pengelolaan lingkungan, pengelolaan air, serta efisiensi energi untuk memenuhi tuntutan regulasi serta ekspektasi masyarakat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Lalu dari segi Five Forces model, di sini ada grafik yang menunjukkan terkait posisi Java ini sebenarnya ada di posisi mana sih? Kalau dari rivalry among existing firms, ini tuh Java medium to high, yang dimana Java ini memiliki persaingan yang ketat, terutama pada perusahaan-perusahaan yang juga sudah TBK. Ada CPIN sebagai kompetitor utamanya karena sama-sama sama-sama bergerak di bidang yang sama, yaitu peternakan unggas, serta Java ini merupakan pemain terbesar kedua di Indonesia dengan CPIN yang masih mendominasi. Lalu dari trade of new entrants, sudah medium to low, karena untuk memasuki pasar ataupun sektor ini tuh memiliki modal yang sangat besar.
Terus juga hambatan-hambatan terkait dengan regulasi dan juga melihat dari banyaknya pemain yang sudah memiliki nama, Java ini sudah memiliki image yang kuat dan sudah memiliki brand dan pangsa-pangsanya tersendiri. Serta kalau dari bargaining power or supplier itu masih medium to high karena memungkinkan perusahaan untuk memperoleh bahan baku pangan dari jaringan petani lokal sehingga kekuatan tawar pemasok ini masih relatif terbatas dan juga dalam penetapan harga. Kalau bargaining power of buyer ini medium to high juga karena uh, Java ini masih posisinya di pemain terbesar kedua di industri poultry yang posisinya masih di bawah CPIN dan juga perusahaan ini termasuk dalam pemain besar yang di segmen daging ayam olahan serta vaksin obat-obatan ternak. Tapi kalau trade of substitutes seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena banyaknya pemain di industri yang sama, jadi konsumen akan memiliki banyak alternatif lain dalam pemilihan produknya. Lalu dari analisis resource based view, ini kita bisa melihat bahwa jaringan operasional yang sangat luas ini mencakup pabrik dan juga pakan ternak, breeding farm, commercial farm, dan juga rumah potong ayam, fasilitas pengolahan makanan, hingga unit basis aquaculture. Skala operasional yang besar ini memungkinkan perusahaan memperoleh economic of scale, yaitu kemampuan menekan biaya produksi di per unitnya karena melalui volume produksi yang tinggi. Kalau dari value-nya ini ditawarkan sumber daya yang sangat bernilai, terutama pada model bisnis yang terintegrasi serta memiliki lini bisnis yang sangat luas. Priority-nya juga beberapa perusahaan besar juga bergerak dalam industri unggas, jadi nggak banyak perusahaan yang memiliki kombinasi fasilitas produksi, jaringan distribusi unit kesehatan hewan, bisnis aquaculture, serta jaringan peternak mitra yang terintegrasi seperti Java. Lalu immutability-nya menerapkan strategi diversifikasi produk melalui berbagai merek olahan protein, serta dari organisasinya memiliki manajemen yang sangat terbukti mampu membawa perusahaan ini dari berbagai macam krisis seperti ekonomi Asia 1997 sampai 1988, epidemi flu burung, serta COVID-19 yang terbaru ini. Dan kompetensi intinya, Java memiliki 3 kompetensi inti, Integrated Protein Value Chain Management, Industrialized Farming System, dan juga Java mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat melalui sektor perunggasannya. Selanjutnya mengenai identifikasi faktor strategis, yaitu ada analisis SWOT, yang dimana strength-nya ini Java ini sudah terintegrasi vertikal, memiliki posisi strategis yaitu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat melalui sektor perunggasannya, reputasi yang sudah sangat terjamin, kepemimpinan yang juga terjamin, dan diversifikasi bisnisnya, serta opportunity-nya ini memiliki pada program MBG, pertumbuhan industri aquaculture global, penerimaan Java di pasar internasional juga mendorong perusahaan untuk memperluas ekspansi, digitalisasi, dan juga smart farming, dan juga pemenuhan pasar produk protein. Lalu terkait dengan weakness dan threat-nya, di sini weakness-nya masih ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku, tingginya paparan terhadap siklus industri unggas, memiliki pesaing seperti yang sudah disebutkan tadi, pesaing besarnya itu adalah CPIN, ketergantungan besar pada pasar domestik, serta kompleksitas pengelolaan operasinya itu masih sangat tinggi. Untuk ancamannya sendiri yaitu risiko oversupply industri unggas, fluktuasi harga komoditas global, wabah penyakit hewan, dan juga persaingan yang semakin ketat perusahaan seperti CPIN, SCPD, Main, dan juga WMU, serta perubahan iklim dan risiko lingkungannya. Lalu matriks dari SWOT-nya ini, strength dan juga opportunity-nya ini
di mana mempercepat ekspansi produk hilir bermerek untuk memanfaatkan pertumbuhan konsumsi, urbanisasi, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi, lalu mengoptimalkan integrasi vertikal untuk mendukung program EBG, lalu yang bisa menjadi kekuatan namun bersifat ancaman yaitu memanfaatkan integrasi vertikal untuk mengurangi dampak volatilitas harga bahan baku dan juga fluktuasi industri unggas, serta memperkuat sistem biosecurity dan kesehatan hewan untuk menghadapi risiko berbagai wabah penyakit. Lalu yang menjadi weakness namun menjadi kesempatan yaitu meningkatkan kontribusi produk konsumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap bisnis komunitas unggas serta memanfaatkan teknologi smart farming. Lalu yang menjadi weakness dan juga threat-nya yaitu diversifikasi sumber bahan baku dan peningkatan kemitraan petani lokal untuk mengurangi ketergantungan impor serta diversifikasi untuk mengurangi risiko perlambatan ekonomi domestik dan juga persaingan industri. Lalu formulasi strateginya itu dari antara cost leadership, differentiation, dan juga fokus strategi. Saya memilih untuk diferensiasi karena reputasi dan juga kepercayaan yang sudah dibangun selama 50 tahun lebih ini, nggak banyak perusahaan Indonesia yang mampu bertahan selama lebih dari 50 tahun, serta merek konsumen yang sangat kuat, yaitu Java ini berhasil membangun sejumlah merek-merek terkenal seperti So Good, So Nice, dan juga Real Good, dan juga pengakuan dari internasional karena sudah beralih dari tidak hanya domestik tetapi sudah dikenal oleh pasar internasional, serta jaminan kualitas melalui integrasi vertikalnya ini. Java nggak hanya menekan biaya tetapi juga menjadi sarana menciptakan kualitas yang sangat konsisten, kemampuan inovasi produknya yang nggak hanya dari satu lini bisnis tetapi mengembangkan ke berbagai lini bisnis seperti nugget, sosis, produk siap makan, produk siap saji lainnya, serta formulasi strategi fungsional itu ada dari marketing. Java sudah memiliki market sampai ke kancah internasional dengan strategi brand driven protein company. Human resource-nya ini memperkuat program pelatihan bidang animal nutrition, veterinary science, biosecurity, data analytic, dan juga precision farming. Operation strateginya ini mempercepat ekspansi dari berbasis teknologi seperti sebagai respon terhadap tren global blue transformation yang dipromosikan oleh FAO. Financialnya ini perusahaan harus mempertahankan struktur permodalan yang sangat fleksibel, serta dari information technology strateginya ini pemanfaatan AI dan juga big data dalam digunakan untuk memprediksi permintaan pangsa pasarnya. Lalu prioritas implement strateginya ada dari penguatan hilirisasi dan juga brand leadership yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat posisi merek Java, serta transformasi digital dan smart integrated farming yang meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas melalui digitalisasi rantai nilai yang habiskan waktu ini jangka menengah, serta green farming ecosystem sustainability leadership yang bertujuan untuk menjadikan Java sebagai pemimpin protein berkelanjutan di Asia Tenggara, karena saat ini Java pun sudah bergerak ke kancah internasional sehingga ini menjadi jangka panjang 5-10 tahun untuk strateginya Java. Sehingga kesimpulannya adalah Java ini memiliki posisi yang sangat kuat di industri protein hewan di Indonesia melalui model bisnis yang terintegrasi vertikal dan beberapa saran yang saya ajukan yaitu memperkuat bisnis hilir dan produk bermerek seperti So Good, So Nice, dan Real Good yang sudah memiliki nama, mempercepat transformasi digital pemantauan
pemanfaatan IoT, AI, dan juga Big Data, meningkatkan ketahanan risiko pasok bahan baku, serta melanjutkan komitmen keberlanjutan ESG melalui efisiensi energi, pengurangan emisi, dan juga pengelolaan limbah. Sehingga dari saya, ini saja. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan terkait dengan perusahaan Japra. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah.